Iki balik teng sifati Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdasé nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada dua kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa Nasrani. Disebut ahli napa? Kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu dua diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab satu wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau enggak ahli kitab ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istaro abdan bi kholisi mali min warikin aw dhahabin fa ya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi ayyukum sarrahu dzalik. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri, min warikin aw dhahabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni nek ana budak, tak idek-idek. Jadi wong tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya, pembantu atau apa. Udah beli mahal-mahal jebule kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh amat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah rasul iki. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh iku. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Niku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Bikin aku pengen ngalim sing barokah yang nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Yaitu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak yang disayang hanya satu dua. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayaku nafil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah idzan fala kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang satu dua. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayaku nufil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih tok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, tidak jelas itu. Paham ya? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan diantara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul hal yastawiyani nawa masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir
Oh iya ya, kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan tiga. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Orang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok, sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangerannya sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu nopo pintu, satu nopo aturan. Nah, dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi surokau mutasakisun. Mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Warojulan salamal lirojul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan tuh gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya, Nabi itu telaten, diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah, yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina. Ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang, saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bule kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Nah, itu ya sudah. Pun saat ini kalau nerang no hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab, padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumul ru'yati wa aftil ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rois Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran.
Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab tuh kita. Orang tahu semua ahli hisab tuh Kiai Torehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Torehan tuh masih pernah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab tuh siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah? Gak. Wong alim ngenteni pemerintah hanya uang. Aneh-aneh. Ngon Alokman Hakim muni ora bodoh tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan nggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampai baca di Anatul Tolibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nopo hisab. Nah ini kan sudah jelas ini wajah ala fiha siroja wa komarom. Jadi waladhi ja'ala fis sama burujan bulan itu ada burutnya sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit dimulai 8-15 menit selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatanya sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Wis jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila kulli ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang tuh bisa salah namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah. Namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Bawa pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah. Wah, itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini di Aceh. Nak wong alim mesti maca guyu. Ah saksi barang kok repot. Ngene anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah, ada.